warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu tentang akhlak terpuji dalam kehidupan. Kita lihat peta konsepnya. Ini cukup banyak ya materinya. Akhlak terpuji dalam kehidupan. Pertama, ikhlas yang akan kita dalami bersama. Materinya adalah yang pertama ikhlas, kemudian taat, kemudian khauf, dan yang keempat taubat. Jadi 4 poin ini yang akan kita dalami bersama. Pertama, ikhlas mencakup yang akan kita dalami materinya. Pertama, pengertian ikhlas, kemudian ciri-ciri perilaku ikhlas, kemudian cara-cara berperilaku ikhlas, kemudian juga contoh-contoh perilaku ikhlas, kemudian yang terakhir dampak positif berperilaku ikhlas. Kemudian yang kedua, taat yang akan kita dalami materi tentang taat ini. Pertama, pengertian taat, kedua, ciri-ciri perilaku orang yang taat, ketiga, cara-cara berperilaku taat, kemudian contoh-contohnya, dan terakhir dampak positif berperilaku taat. Yang ketiga, khauf yang akan kita dalami bersama. Pertama, pengertian khauf, ciri-ciri perilaku khauf, cara-cara berperilaku khauf, kemudian contoh-contoh perilaku khauf, dan dampak positif orang yang berperilaku khauf. Kemudian yang keempat, taubat yang akan kita dalami materi taubat. Pertama, pengertian taubat, ciri-ciri orang yang berperilaku taubat, kemudian cara-cara berperilaku taubat, contoh-contoh perilaku taubat, kemudian yang terakhir dampak positif berperilaku taubat. Oke, langsung kita masuk ke materinya. Pertama, pengertian ikhlas. Ikhlas berasal dari kata bahasa Arab yang berasal dari akhlaso yukhlisu ikhlason, yang berarti tulus hati, bersih di hatinya, tidak ada imbalan apapun. Kemudian ikhlas menurut istilah mengerjakan segala amal perbuatan yang baik semata-mata hanya mengharap ridho Allah. Ya, jadi kalau kita contohkan dalam kehidupan sehari-hari, ikhlas itu contohnya seperti kita membuang air besar. Ya, ketika kita sudah selesai membuang air besar atau air kecil pun sama ya. Ketika kita membuang hajat besar atau hajat kecil, tidak ada dalam hati kita keberatan karena ada sesuatu yang terbuang. Gitu ya, ikhlas saja, tidak ada rasa keberatan, tidak ada rasa apapun ketika kita membuang air besar. Nah, itu namanya ikhlas. Dan contoh lain seperti yang biasa dicontohkan oleh para dai atau mubalik, oleh ustadz, para ulama, seperti tukang parkir. Gitu ya, tukang parkir yang menjaga mobil atau motor. Ya, begitu mobil dan motornya diambil oleh pemiliknya, ya sudah. Jadi tidak ada rasa ingin atau marah karena diambil oleh pemiliknya. Nah, itu ikhlas. Cuman kalau secara istilah yang dimaksud dengan ikhlas itu tidak hanya seperti itu, tidak hanya tidak ada keberatan dalam hati saja, tapi harus ada tambahannya, mengharap ridho karena Allah. Nah, kemudian yang harus kita pahami juga, orang yang ikhlas dalam bahasa Arab disebut
mukhlis, pakai shad ya, mukhlis. Kemudian sifat ikhlas memurnikan niat melakukan perbuatan hanya untuk dan karena Allah. Jadi apa yang dilakukannya diniatkan karena Allah. Melakukan sesuatu karena ridha Allah. Kemudian amal manusia tidak diterima kecuali dilakukan dengan ikhlas. Nah, ini coba nanti dicari hadisnya ya. Hadis riwayat Daruqutni. Coba ini tugas buat anak-anak semuanya. Ciri-ciri perilaku ikhlas, beribadah dan beramal baik hanya karena Allah. Nah, ciri-cirinya ya, beribadah dan beramal baik dan beramal baik hanya karena Allah. Memang susah diukurnya, butuh latihan memang. Kemudian bersedekah secara sembunyi-sembunyi, nah itu latihannya ya. Latihan kita kalau bersedekah hendaknya bersembunyi-sembunyi, latihan. Karena biasanya kalau kita bersedekah di depan orang, itu hati ini sulit untuk dijaga agar tidak pamer gitu. Makanya kalau kita bersedekah sembunyi-sembunyi, melatih hati kita untuk berbuat ikhlas. Tidak bangga dipuji oleh orang lain, ya, jangan bangga. Pujian dan cacian itu hakikatnya sama. Kalau kita dipuji, jangan bangga atau jangan terbang. Kalau kita dicaci, jangan tumbang. Kemudian tidak mengingat-ingat amal baik yang telah kita lakukan. Jadi jangan sampai kebaikan kita yang telah kita lakukan hancur gara-gara kita mengingat-ingat atau mengungkit-ungkit kebaikan yang telah kita lakukan. Sayang. Kemudian cara-cara berperilaku ikhlas, caranya bagaimana? Pertama, menyadari bahwa amal tidak akan diterima oleh Allah jika tidak dilakukan dengan ikhlas. Jadi percuma ya kita melakukan kebaikan gitu, tidak ikhlas, amal kita tidak diterima. Yang kedua, melatih diri beramal baik saat tidak dilihat orang lain. Nah, melatih diri ya. Jadi ada saatnya memang kita diperlukan untuk memperlihatkan diri, tapi ya kalau ada pada hal-hal tertentu, misalkan kita ingin mengajak orang lain untuk bersedekah juga gitu ya. Jadi hal-hal yang pada kondisi-kondisi tertentu kita beramal perlu diperlihatkan orang. Tapi untuk melatih diri beramal baik itu harus ya tidak dilihat oleh orang lain. Kemudian melatih diri beramal baik tidak mengharapkan keuntungan pribadi. Jadi jangan orientasi kita jangan hanya keuntungan pribadi, hanya berdagang. Harus dibedakan. Kalau kita mau cari untung ada saatnya, yaitu saat kita berdagang. Tapi pada saat yang lain kita jangan orientasi jangan dagang gitu. Kalau menolong orang harus benar-benar ikhlas. Menjauhi sifat-sifat ananiyah atau egois, tamak, bakhil dan takabur ya. Tamak itu dia rakus, bakhil itu pelit ya, takabur itu sombong. Nah, ini sifat-sifat buruk. Ini harus dilatih oleh kita supaya kita berperilaku mempunyai sifat atau berperilaku ikhlas atau mempunyai sifat ikhlas. Contoh-contoh berperilaku ikhlas, contoh-contoh perilaku orang yang ikhlas itu seperti apa? Contohnya di sini dicontohkan, setiap hari Marwah membantu ibunya berjualan di pasar setelah pulang sekolah tanpa mengharap imbalan dan pujian dari siapapun. Kemudian contoh yang kedua, Pak Hashim, seorang yang dermawan, ia rajin bersedekah tanpa diketahui oleh orang-orang sekitarnya. Hal itu dilakukan dengan ikhlas dan hanya mengharap ridha Allah. Kemudian dampaknya apa? Orang yang mempunyai sifat ikhlas, dampak positifnya apa? Dampaknya yang pertama, orang
yang memiliki sifat ikhlas, pertama perasaannya nyaman dan perilakunya tenang karena perbuatan baiknya diniatkan semata-mata karena Allah, bukan karena pujian orang, bukan karena ingin disanjung orang, semata-mata karena Allah. Dia tenang hidupnya. Kemudian terbiasa beribadah dan beramal baik tanpa ada paksaan dari siapapun karena tidak mengharapkan pujian dari orang lain. Jadi benar-benar karena Allah, bukan karena ingin dipuji, ingin disanjung, ingin ditinggikan, ingin diangkat, dan lain sebagainya. Menjadikan orang lain nyaman berteman dengannya karena orang lain mengetahui amalnya tidak mengharapkan pamrih. Nah, kalau ada kita punya teman ya yang seperti ini membantu kita, memang benar membantu, tidak mengharapkan imbalan apapun, kita akan merasa senang gitu. Si itu mah baik gitu ya. Banyak orang yang ingin berteman dengan dia. Kemudian yang kedua, pengertian taat. Nah, ini kita sudah masuk ke materi yang kedua. Taat berasal dari bahasa Arab, yaitu ata'a yuti'u, ata'a yati'u ta'atan, yang berarti setia, tunduk, dan patuh. Itu secara bahasa. Taat menurut istilah mematuhi segala perintah yang telah ada atau disepakati bersama. Taat kepada Allah mematuhi segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Setiap mukmin wajib taat kepada Allah, Rasul, dan pemimpinnya. Ini coba ya, ayatnya dicari, surat An-Nisa, Quran surat An-Nisa 459. Coba nanti dicari ayatnya apa ya. Tugas ini buat anak-anak. Kemudian ciri-ciri orang yang berperilaku taat, patuh pada peraturan yang ada, baik yang bersumber dari agama maupun masyarakat. Ya. Patuh bukan karena orang, karena memang dari dalam dirinya berperilaku taat. Disiplin dalam melaksanakan tugas. Kalau pimpinan kita memberikan tugas, kita disiplin. Ya. Kemudian tidak menuntut lebih daripada hak yang dimiliki. Jadi orang yang berperilaku taat itu dia tidak akan menuntut lebih dari hak yang dimiliki. Cara-cara berperilaku taat. Nah, caranya bagaimana? Pertama, nah ini perlu latihan ya, anak-anakku. Tidak menunda-nunda waktu sholat. Nah, ini kita taat kepada Allah ya. Tidak menunda-nunda waktu sholat. Kalau sholat azan berkumandang, kita segera untuk melaksanakan sholat. Kalau bisa berjamaah di masjid. Kemudian menjauhkan diri dari perbuatan yang dilarang agama. Nah, jangan coba-coba kita meremehkan hal-hal yang dilarang walaupun tidak haram. Ya, karena kalau kita selalu meremehkan hal-hal yang kecil, maka lama-kelamaan akan berani melakukan yang lebih besar daripada itu. Kemudian bergaul dengan orang-orang yang teratur ibadahnya dan baik perbuatannya. Bergaul dengan orang-orang baik. Melatih diri menaati segala peraturan yang berkenaan dengan diri sendiri. Jadi kita latih taat pada diri kita sendiri. Peraturan yang berkenaan dengan diri kita. Ya. Melatih diri menaati nasihat orang tua di rumah dan guru di sekolah. Ya, terutama karena orang tua di rumah adalah orang tua biologis kita, sedangkan guru di sekolah adalah orang tua spiritual atau orang tua yang membimbing kita. Kita harus taat kepada mereka selama perintah mereka tidak bertentangan dengan melakukan dosa. Ya, selama itu baik, maka kita harus taat. Contoh-contoh berperilaku taat kepada Allah dan Rasulnya. Ahmad, anak yang rajin sholat 5 waktu secara berjamaah, walaupun usianya masih belia. Ya, biasanya orang yang rajin sholat 5 waktu itu, yang kita lihat di masjid-masjid itu ya, kebanyakan usianya sudah masuk uzur. Nah, kalau ada anak muda, ada anak yang masih belia,
rajin sholat 5 waktu, Allah bangga kepada mereka. Kemudian taat menjalankan perintah pemimpin. Nah, begitu juga dengan pimpinan kita, juga harus taat ya. Tadi patokannya selama tidak bertentangan dengan perintah Allah, bersama bertentangan dengan melakukan dosa ya. Maksudnya Pak Imran, contohnya Pak Imran karyawan yang gigih, yang selalu mati peraturan atasannya. Kemudian taat menjalankan tata tertib sekolah. Nah, ini bagi para siswa ini yang sekarang lagi belajar. Lukman, siswa yang disiplin dalam hal waktu, mengikuti proses belajar, mengerjakan PR dan tugas-tugas. Dampak positif berperilaku taat. Perasaan tenang karena bebas dari beban moral dan dapat melaksanakan salah satu ajaran Allah Subhanahu wa taala. Pasti itu. Mendapatkan kepercayaan dari orang lain karena terbiasa hidup taat. Jadi orang akan lebih percaya kepada orang yang taat. Kemudian hidupnya lebih teratur, jauh dari sifat tidak teratur. Kemudian yang keempat, jika taat dilakukan dengan ikhlas karena Allah, maka akan mendapatkan surga di akhirat kelak. Nah, ini balasan yang paling tertinggi bagi orang-orang yang melakukan taat kepada Allah atau melakukan sesuatu ibadah karena Allah. Masuk ke yang ketiga ya. Yang ketiga, materi yang ketiga yaitu khauf. Apa itu khauf? Khauf berasal dari bahasa Arab yang berasal dari khaufa ya khaufu khaufan, yang berarti takut. Menurut istilah, khauf adalah perasaan takut dan khawatir akan siksa Allah, disertai menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Khauf berbeda dengan perasaan takut biasa. Karena kalau takut biasa itu ya perasaan takut saja gitu. Kalau ini takut yang disertai dengan menjalankan perintah-perintah dan menjauhi larangan-larangannya. Ciri-ciri perilaku khauf ya, merasa takut hanya kepada Allah, merasa amal baiknya belum tentu diterima Allah, kemudian berhati-hati dalam berkata dan bersikap. Jadi ketika ingin berkata, dia berpikir dulu apakah perkataan saya ini menyakiti dia atau tidak, menyakiti orang atau tidak. Begitu juga dengan sikapnya. Kemudian ibadahnya semakin baik ya, ibadahnya semakin baik. Itu namanya ciri-ciri orang yang berperilaku khauf. Cara-cara memiliki rasa khauf: meningkatkan ibadah kepada Allah ya, harus kita tingkatkan ibadahnya, melupakan kebaikan yang telah dilakukan dan mengingat-ingat dosa yang telah dilakukan. Jadi jangan kita mengoreksi dosa orang, mencari dosa orang. Lihat dosa kita diri sendiri ya, lihat dosa diri kita sendiri, masih banyak dosa kita. Maka kalau kita mengingat atau mengoreksi diri akan dosa-dosa kita, insya Allah kita akan berbenah diri gitu ya dengan dosa-dosa yang telah kita lakukan. Kemudian banyak mengoreksi diri sendiri, tadi sudah saya sampaikan tadi ya. Berani berpikir, bersikap dan bertindak benar karena Allah. Jadi dia berani gitu ya, tidak takut. Kemudian contoh perilaku khauf. Ahmad, anak yang rajin sholat 5 waktu, walaupun kerap kali diajak bermain oleh temannya. Ahmad sadar bahwa sholat adalah kewajiban bagi setiap muslim. Ahmad khawatir dan takut akan azab Allah jika Ahmad meninggalkan sholat. Jadi waktunya main, boleh main. Tapi ketika waktunya sholat, harus sholat. Ini mah jangan bablas. Sholat, main terus, sebelum diteriak-teriakin berhenti terus aja main. Nah ini ya, jadi harus kita bisa memanage waktu kita mumpung kita masih muda. Kemudian dampak positif perilaku khauf. Dampaknya, jadi orang yang berperilaku khauf itu akan berdampak positif pada orangnya. Pertama, dapat meningkatkan kualitas berbuat baik dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian tetap rendah hati dan beramal soleh karena Allah.
Kemudian dapat menjaga kerutinan berbuat baik karena selalu mengharap ridhonya. Kemudian yang keempat, tidak menganggap ringan dosa kecil yang telah dilakukan. Ya, jangan sampai kita menganggap dosa kecil, meremehkan dosa kecil. Kalau kita selalu meremehkan dosa kecil, lama-kelamaan kita akan melakukan dosa besar. Jadi jangan dibiasakan. Kemudian yang keempat ya, taubat. Materi yang keempat, taubat. Taubat berasal dari bahasa Arab taba yatubu taubah. Yaitu kalau dalam bahasa ini artinya kembali atau rujuk, kembali pulang. Ya. Taubat menurut istilah kembali ke jalan yang benar setelah melakukan dosa dan tidak mengulangi perbuatan dosa itu kembali. Ya, jangan sampai kita melakukan dosa kemudian taubat tapi taubat sambal, taubat kemudian mengulangi lagi. Jangan mengulangi lagi perbuatan dosa itu. Taubat yang dilakukan dengan sungguh-sungguh disebut taubatan nasuha, ya. Jadi taubat sungguh-sungguh, tidak akan mengulangi lagi. Tidak akan mengulangi perbuatan dosa lagi. Itu namanya taubat nasuha. Perintah taubat surat At-Tahrim, itu bisa dilihat ya. Di surat At-Tahrim. Kemudian ciri-ciri orang yang bertaubat, menyesali perbuatan dosa yang telah dilakukan. Ya, harus menyesal. Kalau tidak ada penyesalan, berarti tidak bertaubat. Menghentikan perbuatan dosa itu, tidak mengulangi lagi ya. Semakin tekun beribadah dan beramal soleh, berusaha mengambil pelajaran atau hikmah dari pengalaman masa lalu yang suram agar hidup lebih berarti. Jadi yang sudah ya sudah. Kita menatap jalan ke depan untuk memperbaiki diri dan membenahi diri. Biarkan dosa yang telah dilakukan kita koreksi, kemudian kita memperbaiki diri. Ciri-ciri orang yang bertaubat, menyesali perbuatan dosa yang telah dilakukan, menghentikan perbuatan dosa itu, semakin tekun beribadah dan beramal soleh, berusaha mengambil pelajaran hikmah dari pengalaman masa lalu yang suram agar hidup lebih berarti. Cara-cara berperilaku taubat, menyadari bahwa dosa membawa kerugian. Ya, cara-caranya kita harus mengingat-ingat nih supaya kita supaya kita mempunyai perilaku untuk bertobat. Pertama, menyadari bahwa dosa membawa kerugian, rajin berdoa dan memohon ampun kepada Allah, banyak introspeksi diri, banyak beristighfar kepada Allah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Nabi Muhammad sehari-harinya itu mengucap astaghfirullahaladzim itu lebih dari 100 kali. Itu Nabi loh yang sudah dijamin oleh Allah masuk surga. Apalagi kita yang banyak dosa. Ya. Tidak lebih Nabi beristighfar kepada Allah tidak lebih dari 100 kali. Kenapa Nabi beristighfar? Mencontohkan kepada umatnya agar mereka juga yang melakukan dosa agar beristighfar kembali kepada Allah. Kemudian memohon maaf kepada sesama manusia jika berbuat salah kepada sesama manusia. Karena apabila kita mempunyai kesalahan atau dosa antar sesama manusia, maka Allah tidak akan memaafkan kesalahan dia sampai dia meminta maaf kepada orang yang bersangkutan, orang yang dizolimi tersebut. Kalau kita mempunyai dosa kepada Allah, cukup kita bertaubat. Tapi kalau sama manusia, tidak cukup taubat kepada Allah, tapi juga harus meminta maaf kepada orang yang dizolimi. Contoh perilaku taubat. Ya, contohnya ini biar lebih mudah dicontohkan seperti ini. Rama menolak permintaan ibunya yang menyuruh beli gula di warung. Melihat ibunya kecewa, Rama merasa sadar dan menyesal. Kemudian dengan segera Rama meminta maaf dan tidak akan mengulangi perbuatannya. Jadi bagi teman-teman, adik-adikku semua, anak-anakku semua, ya, kalau kita melakukan kesalahan terhadap orang tua kita, langsung minta maaf. Ya. Dampak positif dari taubat akan pertama dampak yang akan kita peroleh. Pertama, akan memperoleh kembali jalan hidup yang benar karena sudah kembali. Dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala jika tidak mengulangi lagi. Memperoleh semangat hidup baru
dapat mengembalikan nama baik diri sendiri, keluarga, dan masyarakat, dapat menimbulkan rasa aman bagi lingkungan dan nyaman dalam pergaulan. Rangkuman. Nah, kita sudah selesai semua ya. 4 materi yang dibahas sudah selesai. Kita masuk ke rangkuman. Ikhlas menurut istilah mengerjakan segala amal perbuatan yang baik semata-mata hanya karena mengharap ridha Allah. Kemudian orang yang ikhlas disebut mukhlis. Sifat ikhlas memurnikan niat melakukan perbuatan hanya untuk dan karena Allah. Taat menurut istilah mematuhi segala perintah yang telah ada atau disepakati bersama. Taat kepada Allah mematuhi segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Khauf menurut istilah perasaan takut dan khawatir akan siksa Allah disertai menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Khauf berbeda dengan perasaan takut biasa. Taubat menurut istilah kembali ke jalan yang benar setelah melakukan dosa dan tidak mengulangi perbuatan dosa itu kembali. Taubat yang dilakukan dengan sungguh-sungguh disebut taubat nasuha. Perintah taubat ada dalam surat At-Tahrim. Ya, cukup sekian. Kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.